Banyak sekarang ini pesantren yang akhirnya melecehkan santrinya, dan itu yang sangat-sangat kita sayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Ridwan Bakhtiar. Bagi kalian yang baru mampir atau baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu agar ketika kami mengupload video terbaru kita mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lain agar informasi-informasi atau tips-tips apa yang kami sampaikan juga didengarkan atau diambil manfaat oleh orang lain juga. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sharing ya terkait bagaimana tips memilih pesantren untuk kita jadikan sebagai tempat untuk menitipkan anak kita untuk dididik. Memilih pesantren memang harus selektif ya, karena akhir-akhir ini ya kita sering mendengarkan banyaknya pesantren-pesantren yang akhirnya terjadi pelecehan terhadap santrinya, dan ini sangat-sangat kita sayangkan. Ya, untuk itu bagi orang tua yang ingin atau hendak menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, tolong dipilih dulu, diselektif dulu. Ya, diseleksi pesantren-pesantren. Kita lihat apakah pesantren ini layak atau tidak, sehingga ketika kita menitipkan anak kita di pondok pesantren itu betul-betul kita merasa aman, tentram, ya, dan seterusnya. Karena kalau kita salah memilih pesantren, maka akibatnya itu akan kembali juga kepada kita. Ya, makanya perlu selektif dalam memilih pesantren. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya akan mencoba memberikan tips memilih pesantren. Ya, kalau orang tua yang sudah pernah nyantri, sudah pernah menjadi santri, ya mungkin dia tahu pesantren mana yang layak untuk dia jadikan sebagai referensi untuk ditempatkan anaknya di sana. Tetapi bagi orang tua yang mungkin belum pernah menjadi santri atau tidak ada pengalaman terhadap pesantren, maka tentu akan pusing. Kira-kira pesantren mana ya yang layak untuk saya jadikan sebagai tempat menitipkan anak saya? Ya, karena beberapa akhir ini kita sudah sampaikan tadi bahwa banyak pesantren yang ternyata setelah ditelusuri ya banyak mengintimidasi santrinya, melecehkan santrinya, wal iyadzubillah. Baik, tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan yang saat ini mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan ya pelanggan seperti orang tua adalah pesantren. Ya, kenapa di pesantren? Karena di pesantren mulai dari bangun sampai tidur kembali itu semua diatur. Ya, semuanya diatur waktunya. Sehingga ketika kita orang tua menyekolahkan atau menitipkan anak kita di pondok pesantren itu kita merasa aman. Ya. Sehingga itulah penyebabnya mengapa sekarang ini banyak orang-orang yang lebih memilih anaknya disekolahkan di pesantren. Kalau di sekolah luar ya orang tua merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena dia tidak bisa bersama anaknya selama 24 jam. Bisa jadi ya sementara orang tuanya bekerja, anaknya main game. Ya belum lagi kalau pengaruh-pengaruh lingkungan seperti narkoba dan seterusnya. Dan itulah yang saat ini pemerintah belum bisa memberikan solusi yang terbaik, ya, sehingga ketika kita memilih pesantren sebagai tempat untuk menitipkan anak kita untuk dididik, insya Allah itu adalah pilihan yang terbaik. Berikut tips yang akan saya sharing pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi acuan bagi orang tua sebelum memasukkan anaknya di pondok pesantren. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bicara dulu dengan anak kita. Ya, kita tanya baik-baik ya, bagaimana kemauannya, apa minatnya. Kalau dia kuat dalam menghafal, ya silahkan masukkan anak kita ke pondok tahfiz, dan itu pun kalau dia mau. Ya, dan pesantren-pesantren yang berbasis selain tahfiz banyak. Ya, jadi kita bicara dulu dengan anak kita, kira-kira anak kita ini minatnya seperti apa, kemampuannya seperti apa, sehingga ya, ketika kita memasukkan anak kita di pesantren itu mereka betah di pondok pesantren. Karena banyak sekarang ini kita dapatkan banyak santri yang akhirnya tidak betah. Dan ini banyak sekali kejadian-kejadian. Baru diantar satu pekan sudah kembali. Bahkan ada yang satu hari baru diantar, besoknya sudah kembali lagi.
ya sudah pulang atau kabur dari pesantren. Ya ini karena tidak adanya pembicaraan sebelumnya antara anak dan orang tua. Jadi harus ada pembicaraan antara anak dan orang tua. Kita diskusi, kita ajak baik-baik, kita tanya baik-baik. Nah, ya kalau kira-kira kalau saya masukkan di pesantren tahfiz, bisa tidak? Ya, sehingga anak kita bisa betah sampai selesai di pondok pesantren. Yang kedua adalah, ya, yang kedua adalah setelah diskusi dengan anak kita sampaikan kepada ulama-ulama, ya, tokoh-tokoh agama. Kira-kira anak saya sekolahkan di sini layak atau tidak, bagus atau tidak. Ya kita minta pendapat orang lain. Ya, jadi sehingga kita bisa merasa tenang, ya, lebih meyakinkan diri kita. Ya, jadi itu tadi. Yang kedua adalah harus diskusi dengan orang lain, ya, baik ulama atau ustadz-ustadz atau tokoh agama yang ada di tempat kita, ya, supaya lebih meyakinkan lagi bahwa ternyata pilihan saya benar, sehingga dalam proses mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, ya, bisa tercapai. Ketiga adalah harus kita kenali pengasuh pesantren. Ya, siapa pimpinannya? Kenapa demikian? Karena sebagaimana yang pernah kita sampaikan di awal, bahwa banyak sekarang ini pesantren yang akhirnya melecehkan santrinya. Dan itu yang sangat-sangat kita sayangkan. Ya, mencemarkan nama baik pesantren. Ya, sehingga sebagai orang tua sebelum memasukkan anaknya di pondok pesantren, harus mengenali siapa pengasuhnya, siapa yang akan membimbing anak kita, siapa yang akan mengajarkan anak kita. Ya, kalau itu sudah dilakukan, ya, kita sudah yakin bahwa orangnya, pengasuhnya, pimpinannya, pembinanya, pengurusnya baik, maka baru kita mengambil keputusan untuk memasukkan anak kita di pondok tersebut. Kemudian yang keempat adalah, ya, kita harus kenali ajaran apa yang disampaikan. Ya, ini penting. Ya, sekalipun kita tahu bahwa orangnya seperti ini, ya, pengasuhnya seperti ini, pimpinannya seperti ini, namun ternyata ada pelajaran, pemahaman yang mungkin tidak sepaham dengan kita, atau tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, ya, maka itu juga sangat penting. Ya, jangan sampai kita sudah kenal bahwa fulan bagus, ya, tetapi ternyata ajaran-ajaran yang disampaikan, ya, melenceng dari agama Islam, dan itu yang harus kita waspadai sebagai orang tua. Jangan-jangan atau tiba-tiba ketika dia pulang ke rumah membawa ajaran lain, ya, dan ini yang mungkin bertentangan dengan orang tua, bertentangan dengan agama Islam, sehingga kita kaget, ya, kenapa anak saya seperti ini, ajaran apa yang dia bawa, ya, sehingga perlu untuk mengetahui pelajaran-pelajaran, ya, haluan-haluan pesantren kemana, ya, sehingga kita kemudian betul-betul menitipkan anak kita untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah sesuai dengan pemahaman, ya, para ulama-ulama, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman Salafus Saleh, sehingga kita kemudian, ya, bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala melalui anak-anak kita yang mempelajari Al-Quran, sunnah-sunnah, mempelajari Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita mengetahui haluan pesantren, maka kita bisa tahu bahwa ternyata anak saya cocoknya di sini. Ya, contohnya kita ini orang Muhammadiyah, ya, ikut aktif dalam Muhammadiyah, maka pilihlah pesantren yang dibawa naungan Muhammadiyah. Jangan sampai kita memilih pesantren yang dibawa naungan Nahdlatul Ulama. Atau sebaliknya, kita dari Nahdlatul Ulama, kita masukkan anak kita di Muhammadiyah, ya, akhirnya nanti mungkin bertolak belakang. Ya, karena pemahaman Muhammadiyah, ya, dan NU ada beda-bedanya. Sekalipun ada persamaan, tetapi ada juga perbedaan. Ya, sehingga untuk menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan, ya, maka saran saya, silahkan pilih pesantren sesuai dengan apa yang kita pahami. Kalau kita di Muhammadiyah, masukkan mereka ke pesantren Muhammadiyah. Kalau kita di bawah naungan Nahdlatul Ulama, NU, silahkan masukkan anak kita di Nahdlatul Ulama. Kalau anak kita berada di Wahdah Islamiyah misalkan, maka masukkan anak kita di Wahdah Islamiyah sesuai dengan pemahaman kita. Ya, tapi kalau Anda misalkan tidak di bawah naungan Muhammadiyah, tidak di bawah naungan Nahdlatul Ulama atau NU, tidak di bawah naungan Wahdah Islamiyah dan seterusnya, ya, maka pilihlah pesantren-pesantren yang berdiri di atas seluruh golongan, ya, seperti Gontor,
ya, pondok alumni Gontor dan seterusnya, banyak pesantren-pesantren yang tidak terlibat dalam organisasi. Ya, mereka hanya mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pilihlah sesuai dengan apa yang kita pahami saat ini agar kita tidak bertentangan dengan anak-anak kita ke depannya. Selanjutnya adalah pilihlah pesantren-pesantren yang tidak ikhtilat. Apa maksudnya? Artinya pesantren yang hanya khusus putra, pesantren yang hanya khusus putri, ya, sehingga menghindari tadi, ya, menghindari pelecehan terhadap santri. Ya, kalau santriwati, ya, pilihlah pesantren yang pengajarnya memang ustazat, ya, pengajarnya adalah wanita. Kalau dia adalah putra, maka pilihlah pesantren-pesantren yang mengajar itu adalah, ya, ustadz atau putra atau laki-laki, ya, sehingga untuk menghindari, ya, sesuatu yang tidak kita inginkan sebagaimana yang sering diberitakan di media sosial, terjadinya pelecehan terhadap santri. Itu kenapa? Karena, ya, adanya, ya, oknum-oknum atau pesantren tersebut melakukan ikhtilat, ya, seorang laki-laki mengajar di asrama perempuan, ya, begitupun sebaliknya. Sehingga saran saya, silakan hindari memasukkan anak kita di sekolah-sekolah seperti ini untuk menghindari itu tadi, ya, pelecehan seksual terhadap, ya, anak-anak kita. Dan itu yang saya kira orang tua tidak ada yang mau anaknya dilecehkan. Yang terakhir adalah pilih pesantren yang sesuai dengan kemampuan kita, ya. Kalau kemampuan kita mungkin, kan pesantren kan ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar, ya. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu untuk menyekolahkan anak kita di pesantren yang berbayar, ya silahkan, ya, sesuai dengan pendapatan kita per bulan, ya. Kalau dia kemampuan kita mungkin cuma 500, carilah pesantren yang mungkin pembayarannya setiap bulan itu cuma 500 dan seterusnya, ya. Karena kalau tidak demikian, bisa jadi kita menjadi tidak ikhlas nantinya. Kalau tadi kemampuan kita mungkin cuma bisa 500.000, ya, ternyata di pesantren tersebut tiap bulan mungkin 1 juta dan seterusnya, ya, itu nantinya membuat kita mungkin tidak ikhlas atau tidak nyaman untuk menyalahkan anak kita di pesantren. Padahal keikhlasan itu perlu, ya, keikhlasan itu perlu untuk menyekolahkan anak kita di pondok pesantren, untuk mendapatkan keberkahan agar supaya anak kita mudah dalam menghafal Al-Quran. Kalau kemudian, ya, anak kita sekolahkan di pesantren yang mungkin agak mahal, ya, lantas kita mungkin per bulan tidak bisa mampu membayar setiap bulan dengan harga demikian, dengan jumlah demikian, ya, maka nantinya kita akan membuat diri kita sendiri menjadi susah. Jadi pilihlah pesantren yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu membayar, pilihlah pesantren-pesantren yang gratis, kan banyak, ya. Semuanya sudah tersebar di Indonesia, semuanya sudah tersebar di daerah-daerah kita, ya, agar supaya kita nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, ya, maka pilihlah pesantren sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itulah beberapa tips yang mungkin sempat saya sharing pada kesempatan kali ini, dan masih banyak tips-tips yang lain. Silahkan disimpan di kolom komentar, atau nanti kita akan sampaikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa, bagi yang baru mampir, silahkan subscribe dulu agar, ya, kita bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.